Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata al insan, wa fi riwayah idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya yang senantiasa seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang seringkali menunda ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang seringkali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya, kesehatan, keberkahan dan semua apa yang telah kita rasakan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Mari bersama-sama kita jadikan hidup kita, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu memperbaiki ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul agung teladan kita yang merindukan kita semua untuk bertemu dengan beliau di surganya kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merindukan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak, mendapatkan naungan, mendapatkan kesempatan untuk menghirup, untuk meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar khatib ini, khatib ingin mengajak dan berpesan kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib, untuk senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan benar-benar melaksanakan ajaran Allah. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau mencontohkan amalan ataupun ibadah, di antara para sahabat mereka tidak pernah memilih-milih mana yang wajib, mana yang sunnah. Bagi mereka adalah ketika itu dicontohkan Rasulullah, ketika dilaksanakan dan diajarkan Rasulullah, mereka laksanakan, mereka lakukan tanpa harus menunggu, ya Rasulullah apakah ini wajib atau sunnah. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, ya. Maka tema di kesempatan hari ini adalah wakaf, kerinduan yang terabaikan. Kenapa kita membahas tema wakaf dalam kesempatan Jumat kali ini? Karena ketika kita mengajak ataupun memahami tentang wakaf, bagi sebagian besar di antara kaum muslimin mengatakan wakaf kan sunnah, wakaf kan tidak wajib.
Wakafkan hanya bagi yang punya kelebihan harta. Wakafkan tidak terlalu seperti zakat. Zakat wajib, wakaf itu sunnah. Ya, jadi banyak yang mengabaikan, ya, mengabaikan wakaf. Maka di kesempatan hari ini mari bersama-sama kita akan kaji sedikit kenapa wakaf adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat, dan hampir sebagian besar para sahabat ketika mereka masih hidup dan mereka punya kemampuan harta, mereka semua melakukan ibadah wakaf. Contoh wakaf terbesar Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi yang Rasulullah SAW beli tanah dari 2 anak yatim, lalu Rasulullah membangun masjid di atasnya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum juga membebaskan tanah-tanah mereka untuk perluasan Masjid Nabawi sampai hari ini. Begitu juga dengan Masjid Quba, adalah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, dan masjid itu merupakan masjid wakaf. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan, membebaskan tanahnya, membebaskan kebunnya, hasilnya diberikan untuk kaum muslimin yang menjadi wakaf pada zaman itu, yaitu di Khaybar. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman membeli sumur milik orang Yahudi, yang di awalnya orang Yahudi tersebut tidak mau menjual sumurnya, namun dengan negosiasi Utsman, akhirnya orang Yahudi tersebut bersedia menjual sumurnya sehari untuk Utsman, sehari untuk dia, sehingga dia tetap bisa berbisnis menjual airnya. Tetapi dengan kecerdasan Utsman, di pada waktu kesempatan itu adalah milik Utsman, sumur menjadi jatah Utsman, maka Utsman mempersilahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil airnya untuk 2 hari, sehingga di hari berikutnya tidak ada yang membeli air dari sumur tersebut kepada orang Yahudi, yang pada akhirnya sumur itu dijual kepada Utsman, dan Utsman membebaskan sumur itu untuk seluruh penduduk Madinah. Dan sampai hari ini lahan tersebut yang dimana terdapat sumur Utsman bin Affan, kalau di mana dikenal dengan namanya Mazra'ah Bi'r Utsman atau kebun kurma Utsman bin Affan, sampai hari ini masih dirasakan hasil buah-buah kurma yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, yang sampai hari ini pemerintah Arab Saudi membuat rekening atas nama Utsman bin Affan untuk mengelola harta wakaf dari Utsman bin Affan. Kisah-kisah keteladanan sangatlah banyak tentang perwakafan ini. Namun yang terjadi menurut Badan Wakaf Indonesia pada hari ini di Indonesia, menurut survei di tahun 2017, sudah ada 430.000 hektar tanah yang sudah diwakafkan. Tetapi yang menyedihkan adalah 90% tanah tersebut tidak bisa digunakan. Permasalahannya di mana? Karena belum ada dananya. Tidak bisa dibangun di atas tanah wakaf tersebut masjid, tidak bisa dibangun madrasah, tidak bisa dibangun rumah sakit, dan tidak bisa dibuat wakaf produktif. Karena kenapa? Karena menurut Badan Wakaf Indonesia juga melalui survei yang dilakukan di tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia dilakukan survei kepada masyarakat, dan hasilnya sangat menyedihkan bahwa tidak lebih dari 30% masyarakat kita kaum muslimin yang mengerti tentang wakaf. Kalau sedekah, kalau zakat mereka paham, tetapi tentang wakaf mereka masih kebingungan. Seperti apa wakaf? Syarat rukunnya seperti apa? Bagaimana cara berwakaf? Tidak lebih dari 30% masyarakat muslim Indonesia yang paham tentang wakaf. Yang menyedihkan lagi adalah bahwa dari seluruh penduduk muslim Indonesia yang berjumlah 275 juta, tidak lebih dari 5% saja yang sudah melakukan amal ibadah wakaf. Itu faktanya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya wakaf bagi kehidupan kita? Apa pentingnya setiap kita punya amal jariah wakaf? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari bersama-sama kita dengarkan kisah Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman bin Affan melewati kuburan. Lalu Utsman menangis sampai jenggotnya basah. Kemudian sahabat beliau bernama Hani, yang dulu adalah budak yang dibebaskan oleh Utsman, bertanya, "Ya Utsman, diceritakan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa ketika engkau melewati kuburan engkau menangis sampai jenggotmu basah?" Kata Utsman, "Wahai Hani, aku mendengar Rasulullah bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu ada tempat singgah pertama, ada tempat singgah perjalanan panjang menuju akhirat. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya,
fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya. Dan Rasulullah juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan illa wal qabra afza'u minhu, kecuali hanyalah pemandangan kuburan ini saja yang mengerikan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran disebutkan, ya laitani Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya masih diberikan kesempatan aku hidup sesaat lagi, sedetik lagi, maka pasti aku akan sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah sidang salat yang berbahagia, sesungguhnya perjalanan menuju akhirat masih panjang. Bahwa kehidupan di dunia ini ada dua, kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian. Kehidupan sebelum kematian, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara kisaran 60-70 tahun. Sedangkan kehidupan akhirat, proses setelah kita di alam kubur, di alam barzakh, Rasulullah menyampaikan, kullu mri'in fi zilli sadaqatih hatta yufsila bainan nas. Sesungguhnya setiap orang di alam kuburnya akan dinaungi oleh sedekahnya sampai perkara-perkara di akhirat nanti diputuskan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini Allah panggil kita, atau minggu lalu Allah telah panggil kita dan sebut nama kita sebagai almarhum, almarhumah, kira-kira pertanyaan buat kita adalah, amalan apa yang akan menemani kita di alam kubur? Sudah berapa berat timbangan amal kebaikan kita dan dosa kita? Kalau hari ini kita timbang antara amal dan dosa, manakah yang lebih berat? Lebih berat dosa atau amal kita? Kalau minggu lalu kita meninggal dunia dan ternyata dosa kita lebih berat daripada amal kita, dan tidak ada amalan yang bisa menambah timbangan kita setelah kita meninggal dunia, maka rugilah kita. Amalan wakaf adalah amalan yang akan terus menambah kebaikan kita setelah meninggal dunia. Dengan kita memiliki wakaf sebelum kita meninggal dunia, maka inilah yang akan menjadi sebab bertambahnya timbangan amal seseorang setelah meninggal dunia. Namun ternyata wakaf masih diabaikan. Saya masih punya anak yang belum selesai sekolah, saya belum beli ini, saya belum punya rumah, saya belum ini, saya belum itu. Kalau saya berwakaf nanti gimana? Al-Quran menggambarkan ketika bicara tentang sedekah, tentang infak, tentang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi penyebab terberat orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah apa yang kalian dapatkan dari hasil kerja kalian dan apa yang kami keluarkan dari muka bumi untuk Allah, untuk umat, untuk agama. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi, janganlah kalian beri yang sisa-sisa yang kalian sendiri nggak mau lirik, nggak mau lihat, kecuali hanya memicingkan mata saja. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha mulia. Kemudian Allah menggambarkan asyaitanu ya'idukumul faqra, penyebab terbesar kenapa seseorang berat mengeluarkan hartanya untuk Allah, karena setan membisik-bisikkan, menakut-nakuti dengan kefakiran. Jangan infak, jangan sedekah, jangan wakaf, nanti kamu miskin. Ya'idukumul faqra, setan menakut-nakuti kita semua dengan kefakiran, mengeluarkan harta, takut miskin, takut nggak bisa bayar, takut dan seterusnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, Allah janjikan untuk kalian ampunan dan fadla. Fadla merupakan bukan hanya kekayaan, keberkahan, kesehatan dan seterusnya, tetapi keluasan rezeki yang luar biasa.
Jadi bagaimana kita memandang wakaf? Kalau wakaf dipandang sebagai sebuah kebutuhan bekal perjalanan kita menuju akhirat, maka setiap orang pasti akan memikirkan seberapa banyak bekal yang mau dibawa menuju akhirat. Karena kehidupan setelah kematian ada proses yang namanya hari kiamat. Kita semua setelah meninggal dunia menunggu masa yang panjang terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat menunggu lagi kapan terjadinya hari kebangkitan. Seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan alatan, dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Kemudian akan digiring kepada mahsyar, yuhsyaruna. Kemudian semua kita akan digiring oleh Allah melalui malaikatnya kepada mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab. Masa hisab yang panjang. Setelah kita dihisab, disitulah nanti orang-orang yang menunggu hisab akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan kemuliaan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Setelah dihisab, dihitung kebaikan kita, amal soleh kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, ibadah haji umrah kita, dan maksiat-maksiat kita akan dihitung, lalu akan ditimbang. Sebelum ditimbang akan diberikan catatan amal itu. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang cepat. Sebaliknya, barang siapa yang menerima catatan amal yang tangan kirinya karena banyak dosanya, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, sekiranya aku tidak menerima rapotku. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kira-kira kalau zaman sekolah dulu atau anak-anak rapotnya merah semua, kira-kira semangat nggak menerima rapotnya? Begitu juga di akhir kita akan menerima catatan amal kita. Maka orang-orang yang khawatir bahwa catatan amalnya lebih sedikit, dia tidak akan mau menerima catatan amalnya dan tidak ada pilihan lain. Ya, kata Rasul sampaikan bahwa barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka perjalanan panjang tadi, ya, hari kebangkitan, di yaumul mahsyar, dihisab, dicari catatan amal, lalu ditimbang amal kita, akan lebih berat bagi kita. Maka kata para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam ladang akhirat. Kemudian dilanjutkan kata-katanya menarik sekali kalau kita renungkan. Wa khairul buzuril yaum al-waqaf. Sebaik-baik bekal yang ditanam ketika masih di dunia adalah wakaf. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia? Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, yang putus amalnya, putus kesempatan kita melakukan amal. Kita nggak bisa lagi hadir sholat Jumat, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi tahajud, tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan, putus, selesai. Tetapi karena cinta Rasulullah kepada kita, karena rindu Rasulullah pengen ketemu kita, karena Rasulullah ingin kita selamat, dikasih satu amalan spesial, amalan yang diabaikan oleh kita semua para umatnya, yang hanya dirindukan oleh mereka telah meninggal dunia saja, untuk kembali ke dunia bisa berwakaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal. Kita bahas 2 hal yang pertama, yang kedua dan ketiga, yaitu anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh, tidak semua orang punya anak, dan tidak semua orang punya anak yang soleh, dan tidak semua anak mendoakan setiap waktu untuk orang tuanya, dan setiap anak umurnya juga terbatas. Ilmu yang bermanfaat, tidak semua jadi ustadz, tidak semua jadi ulama menulis kitab, tidak semua orang bisa mengajarkan ilmunya, tetapi semua orang bisa berwakaf. Maka Rasulullah meletakkan sedekah jariyah. Kenapa katanya jariyah? Jariyah itu mengalir, terus mengalir, yaitu wakaf. Maka inilah yang akan menambah amalan kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibukakan hati. Amin ya Allah. Untuk bagaimana mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Dengan cara kita menyiapkan diri, berpikir serius bagaimana kita punya wakaf sebelum kita meninggal dunia. Karena inilah yang akan memberikan pahala untuk kita semua ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penyesalan untuk kita. Karena Al-Qur'an telah menggambarkan Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya Engkau tunda waktu kematianku sekejap lagi, sedikit waktu lagi, fa asaddaqah,
maka seluruh rekeningnya, seluruh tabungannya, seluruh depositonya akan diambil untuk diwakafkan, untuk disedekahkan. Maka hartanya pasti akan dikeluarkan untuk disedekahkan, karena itu akan menjadi bekal nanti di akhirat kelak. Karena Rasulullah menyampaikan setiap kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara diputuskan untuknya di akhirat kelak. Jadi yang bisa menaungi kita adalah sedekah kita, dan tentunya yang utama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan dan menyampaikan kepada kita, hidup di dunia ini hanya 3 hari. Hari kemarin yang tidak mungkin bisa kita ulangi. Hari yang telah berlalu adalah hari-hari, kalau itu adalah kebaikan maka kita bersyukur, kalau itu adalah keburukan dan dosa maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hari esok, hari yang belum tentu kita temui. Dan hari yang ketiga adalah hari ini. Inilah kesempatan kita beramal. Inilah kesempatan kita melakukan yang terbaik untuk alam kubur kita, untuk akhirat kita, untuk perjalanan panjang kita, ya. Perjalanan panjang menuju surga dan menuju neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di alam kubur kita dan selamat dalam proses perjalanan panjang setelah kematian kita. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama 10 para sahabat datang kepada Rasulullah dari kaum Ansor. Lalu ada salah seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas dan paling mulia itu? Rasulullah mengatakan, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang-orang yang banyak mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Khatib akan merasakan mati. Jamaah akan merasakan mati. Imam akan merasakan mati. Muadzin akan merasakan mati. Orang tua kita akan mati. Bahkan orang tua kita sudah mati, sudah meninggal dunia. Anak-anak kita, keluarga kita semua akan mati. Kullu nafsin, setiap orang yang punya nafas, yang bernyawa akan mati, merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disempurnakan amal kita nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka mereka orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Musa mengatakan asyadduhum dzikran lil maut, orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang-orang yang serius sungguh-sungguh menyiapkan kematiannya. Ulaika humul aqyas, mereka orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya, mereka pergi membawa kemuliaan dunia. Banyak yang bahagia karena kebaikan dia, banyak yang bahagia karena sedekah dia, banyak yang bahagia karena wakaf dia. Dhahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Sedekah membawa kemuliaan dunia dan membawa kemuliaan di akhirat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi sairi umurina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.